Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan Aap Official Channel. Insyaallah pada Jumat kali ini kita masih akan membahas surat Al-Alaq ayat 6, 7, dan 8. Adapun bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Artinya ayat 6. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ayat 7. Karena melihat dirinya serba cukup. Ayat 8. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi berdasarkan ayat 6 surat Al-Alaq ini bahwa memang manusia itu mempunyai potensi untuk melampaui batas, untuk melewati batas. Jadi untuk melanggar atau melewati garis-garis yang telah ditentukan, artinya cenderung untuk melanggar apabila ia sudah merasa cukup, sudah merasa hebat, sudah merasa gagah, sudah merasa bahwa ia mampu memenuhi berbagai kebutuhannya sendiri, Jadi dia mulai berulah, mulai berlagu kalau menurut gaya orang Betawi, Jadi dia merasa tidak perlu lagi mengikuti aturan main, tidak lagi perlu mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Dia merasa berada di atas ketentuan-ketentuan itu, sehingga dia cenderung katakanlah semacam mau semaunya sendiri, atau semau gue. Bahkan bisa saja ketentuan-ketentuan dalam agama, perintah-perintah dalam agama dia langgar, karena dia juga merasa tidak bergantung lagi sama Tuhan, tidak bergantung lagi sama Allah, karena dia merasa bisa memenuhi dan mengatasi berbagai masalah hidupnya, Padahal sesungguhnya apa-apa yang dia punyai, apa-apa yang dia miliki itu adalah pemberian atau anugerah Allah, yang jadi semestinya ia bersyukur, tapi ia malah tidak mengakui, Jadi kalau banyak orang-orang seperti ini, jadi manusia-manusia seperti ini banyak, tentu saja akan menimbulkan masalah-masalah, Jadi akan menimbulkan kekacauan-kekacauan. Untuk inilah saya kira perlunya sisi hukum, jadi dalam rangka untuk ketertiban masyarakat, dalam rangka untuk ketertiban sosial. Jadi perlu ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur, agar, atau maksudnya perlu ada petugas, yang mengawasi, yang berupaya untuk penegakan hukum itu, agar supaya kehidupan sosial terjaga keteraturannya, terjaga ketertibannya, Jadi jangan sampai dalam masyarakat itu ketentuan atau adab-adab sosial, kesantunan sosial itu luntur, berkurang, atau malah tidak ada sama sekali, Jadi misalnya perlu secara contohnya misalnya dalam bidang lalu lintas, Jadi perlu adanya petugas yang menjaga agar penegakan hukum di bidang lalu lintas itu terjaga, Jadi misalnya ada kendaraan-kendaraan yang berparkir tidak pada tempatnya, atau juga berhenti, tidak pada tempatnya, atau juga dalam memotong jalan atau berbalik arah atau memutar arah, Nah itu juga
bila dilakukan pada tempatnya, tentu harus diadakan penindakan agar terjaga ketertiban di bidang lalu lintas ya, sehingga dalam rangka itu untuk mengurangi kemacetan, atau kalau mungkin kalau bisa untuk membebaskan lalu lintas di jalan raya dari kemacetan. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau sudah manusia banyak yang inginnya berdasarkan kemauannya sendiri, aturan-aturan sendiri, karena dia sudah merasa itu hebat ya, merasa gagah ya, karena dari situ cenderung dia akan melampaui batas ya, akan melanggar norma-norma. Saya kira itu perlu adanya tindakan ketegasan dari petugas, misalnya ketegasan dalam di bidang berlalu lintas ya, agar supaya kelancaran masyarakat dalam menggunakan moda transportasi ya, dalam menggunakan jalan-jalan di jalan raya dengan mengutamakan ketertiban, mengutamakan keteraturan ya. Jadi saya kira itu ya, itu salah satu contoh saja ya. Jadi karena memang manusia itu kalau sudah dia merasa dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, dia cenderung lupa ya. Dia lupa bahwa apa-apa yang dia dapat, apa-apa yang dia terima, apa-apa yang dia nikmati itu adalah anugerah Allah ya. Itu adalah pemberian Allah ya. Mestinya ia harus bersyukur ya, karena dengan bersyukur dia akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat ya. Tapi apabila ia tidak mengakui atau kufur, Allah akan nanti menyiksanya dengan siksaan yang amat pedih ya. Bahkan bisa saja apa-apa yang ia dapat itu, kenikmatan yang ia dapat itu ditarik kembali atau diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Misalnya kasus Sa'labah ya, tadinya dia orang yang katakanlah papa ya, orang yang tidak berpunya, kemudian oleh Nabi didoakan agar terpenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kemudian setelah dia berhasil ya mengatasi kemiskinan dalam hidupnya, katakanlah dia sudah mulai berlebih atau cukup, nah akhirnya dia ketika diminta untuk membayar zakat, dia tidak mau. Dia merasa bahwa kekayaannya, hasil yang dia dapat adalah hasil kerjanya sendiri ya. Tidak ada campur tangan Allah ya. Dia merasa tidak ada anugerah Allah atau tidak ada pemberian Allah dari hasil-hasil yang ia dapat. Akhirnya dia tidak mau mengeluarkan zakat, dan kemudian Allah mengambilnya kembali kekayaan yang dia dapat pada suatu saat. Ternak-ternak yang dia kelola ya mati pada pagiannya secara mendadak ya. Jadi itulah kalau misalnya contoh tidak merasa bahwa Allah itu adalah memberikan kebaikan, kenikmatan kepada kita, kalau kita tidak mengakuinya ya, jadi Allah bisa mengambilnya kembali ya. Itu juga kisah-kisah yang lainnya, misalnya kisah Korun ya, yang juga kaya raya tapi ya tidak bersyukur ya, tidak mengakui kekayaan itu karena anugerah Allah, karena pemberian Allah ya. Akibatnya Allah hukum Korun, Allah azab dia dengan dimasukkan oleh Allah dia dan hartanya ke dalam bumi, artinya diimpus ke bumi ya. Jadi itulah hukuman Allah. Jadi saya kira untuk ini kita perlu hati-hati dan waspada, karena di ayat 8 ini Allah mengingatkan bahwa sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Jadi kita manusia ini bagaimanapun juga, sehebat apapun juga, sejago-jago apapun juga, sepintar-pintar apapun juga, atau apapun namanya, tetap pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Artinya tetap akan terkena ketentuan Allah ya. Tetap akan kena hukum-hukum Allah, yaitu berupa kematian.
karena setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Pada akhirnya kita juga akan dijemput oleh malaikat maut, ya. Jadi tidak ada gunanya kita berulah, ya, berlagu, sombong dan lain-lain sebagainya, karena kita ini adalah hamba yang doib, yang lemah, ya. Kita diberi kekuatan atau kelebihan atau kecukupan karena kasih sayangnya Allah, ya. Jadi untuk itu kita perlu bersyukur, ya, karena kalau tidak bersyukur itu azab Allah sangatlah pedih, ya. Dan pada akhirnya juga, ya, setelah nanti kita mengalami kematian dan nanti di kehidupan akhir, ya, di yaumil akhir, kita akan diminta oleh Allah bertanggung jawab tentang apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi pada dasarnya ya kita ini hamba Allah, ya, tidak bisa bebas dan tidak bisa seenaknya. Kita pasti akan terikat dengan ketentuan Allah, ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, ya. Jadi yang perlu kita ambil pelajaran, ya, yang perlu kita ambil makna dari surat ini, ya, bahwa kita harus memahami kita perlu adanya hati-hatian dalam melangkah di hidup di dunia ini, karena kalau kita lalai, setan cenderung akan membisikkan kepada kita sehingga kita akan mudah tergoda, kemudian akan melakukan hal-hal yang melampaui batas, ya. Jadi hal-hal yang melampaui batas itu cenderung nanti kita akan berbuat semena-mena atau semua gue, dengan begitu, menurut ayat 8 itu adalah tidak ada gunanya bertindak seperti itu, karena pada akhirnya kita tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kematian tetap akan menjemput dan menghampiri kita kemanapun kita berada, dan nanti kita akan dimintai bertanggung jawab tentang apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi demikianlah apa yang dapat saya pahami dari 3 ayat ini. Mudah-mudahan berguna. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.